bacakan Ibu. Ini dari Pulau Sumatera, yaitu dari Aceh Selatan. Dari Aceh ini Bu, dari Pak Arif Munandar. Oh Arif ya. STRKG. Iya. Oh iya. Beliau bertanya, bagaimana perbedaan kompetensi kerja pada D4 ahli jenjang yang di setiap kampus beda-beda keahliannya, seperti di Aceh D4 pendidik, di Jogja D4 dental asisten, dan di Surabaya D4 komunitas. Apakah kedepannya kita akan seperti perawat umum mengambil nurse? Ada dokter gigi yang bertanya terapis gigi mengarah kemana, dan katanya sudah ganti nama. Nah itu, ini harus up to date sebagai terapis gigi ya. Kita sudah jelaskan berapa kali pertemuan ya Bu ya. Iya betul. Baik, terima kasih Pak Arif. Memang ini seringkali pertanyaan ini disampaikan di tiap-tiap ada pertemuan ya Pak Slamet ya. Jadi ya itu tadi, jangankan Bapak Ibu yang di lapangan, saya selalu seringkali Betty beda tipis. Tidak, sebetulnya Bapak Ibu tidak. Kalau di sini komunitas apa itu sebetulnya ke arahnya ke muatan lokal, tiap institusi pendidikan punya yang lokal, tapi pada dasarnya sebetulnya sama. Jadi D4 itu keterampilannya ada, pasti ada pembeda. Mana yang memang tidak boleh dikerjakan oleh yang jenjang D3, mana yang memang boleh, karena itu kan harus beda dong. Nanti juga baik keterampilan pasti ujung-ujungnya ke amplop juga ya, isi amplop gitu ya. Jadi sebetulnya ada pembedanya Pak, pasti ada yang kalaupun di sini ada komunitas itu sebetulnya kemuatan lokal. Jadi pada dasarnya, dan nanti kita bukan mengarah ke nurse apa-apa, karena saya masih berpegang gini, kalau kita pakai profesi, karena ini nanti nyambungnya, mohon maaf ya, biar ini ada, saya benar, terus terang saya lagi agak sedikit gimana. Nanti masuk yang ada namanya S1 keperawatan gigi. S1 perawatan gigi dengan kita D3 D4. D3 D4 adalah vokasi. Kalau S1 adalah akademik. Kalau akademik, kalau untuk menjadi profesi harus nambah lagi kan, entah 2 semester, entah berapa. Berarti dia kuliah harus 6 tahun. Kalau kita mau mendapatkan seorang terapis gigi hanya di preventif atau hygiene saja, ngapain harus 6 tahun? Kuliah aja tuh jadi dokter gigi gitu kan, supaya ini. Nah kembali kepada Pak Arif, kita ke depan sebetulnya akan ada profesi. Artinya yang D4 ini kan kita vokasi, jadi kita memang sebentar kita menyamakan dulu bahwa seluruh Indonesia harus yang namanya D4 D4 untuk terapis gigi ini memang harus ada pembeda. Dia punya kewenangan lebih karena nanti yang lulusan D3 itu hanya hygiene aja. Kan namanya juga akademi kesehatan gigi, ya kan gitu ya. Nanti D4 itu lebih ke arah terapisnya. Jadi ada tindakan-tindakan seperti itu. Malah nanti mungkin ada juga. Nah, untuk penambahan bukan seperti nurse, tidak. Mungkin ini semacam short course. Oh, mungkin kalau nanti itu masih cerita di angan-angan saya ya. Apakah nanti ada untuk pendamping SPBM, pendamping prosto. Karena saya pernah ada yang nantang gitu. Harusnya dong kalau orang yang pendamping prosto harus punya sertifikat prosto dong. Kalau dia memang harus pendamping odon atau apalah bedah mulut, ya harusnya dong lulusan bedah mulut. Tapi kan kadang ada juga yang mendampingi bedah mulut juga bukan juga dari bedah mulut, dari Bandung. Ada juga kan gitu. Itu nanti ke depan, tapi bukan berupa semacam profesi nurse gitu, tidak. Jadi kita nanti untuk pengakuan ke bidang-bidang, karena kita masih mengarah bahwa profesi terapis gigi dan mulut adalah vokasi. Kalau nanti kita ke akademik, Bapak Ibu mau 6 tahun cuma hanya sebagai terapis gigi dan mulut lah. Kan sayang-sayang 6 tahun mah tuh jadi dokter gigi aja artinya sekalian kan gitu. Nah ini nanti ini ada celah ini juga, kita lagi banyak pertanyaan yang lulusan-lulusan dari, mungkin ini semua ada dengar dari seluruh Indonesia. Saya bukan tidak mau mengakomodir teman-teman yang lulusan S1 keperawatan gigi UGM. Saya bisa mengakomodir Bapak Ibu ke dalam profesi kami kalau bagi teman-teman yang punya ijazah D3. Kecuali kalau yang dari SMA langsung ke S1 perawatan gigi, kami kan itu kan belum jadi profesi, harus ada profesinya lagi. Kami belum membuat, dan kami juga tidak dilibatkan untuk membuat
satu institusi pendidikan yang akademik gitu loh. Saya juga di tengah jalan ditodong bahwa S1 perawatan gigi harus diakui oleh saya. Saya nggak pernah diajak bicara untuk S1 perawatan gigi gitu. Dan outputnya apa, kurikulumnya apa, harusnya kan dengan kita. Pak Slamet masakan Pak Slamet harus mau dimakan oleh masyarakat. Nah sekarang masyarakatnya minta sayur asam, Bapak masak sop, nanti saya dimarahin Pak, gitu ya. Jadi itu teman-teman, jadi Pak Arif bukan profesional tambahan ke depan, karena kita masih ada D3, D4 ada pembeda. Ini ke hygiene aja, kalaupun pendidikan kayak saya zaman dulu, D3-nya udah ada kuratif dan lain-lainnya, itu kita harus patuh taat kepada regulasi yang sudah ada di dalam aturan pemerintah. Itu aja mungkin Pak Slamet. Iya, terima kasih Bu Epi. Kalau untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Arisman tadi bahwa D4 terapi gigi, D4 komunitas dan sebagainya itu di masa lalu. Untuk zaman sekarang atau yang sekarang sudah berlangsung itu sudah tidak ada lagi Bu ya. Tidak ada lagi. Iya, tidak ada lagi, sudah menjadi sama seluruh Indonesia. Semuanya. Jadi diploma terapi gigi, program sarjana terapan. Jadi sebenarnya ini sama. Kurikulumnya juga sama Ibu ya. Nomenklatur sudah ada ya Pak ya. Dari Dikti sudah ada nomenklatur. Itu jadi masa lalu biarlah menjadi masa lalu ya. Baik, terima kasih Pak Slamet. Iya, terima kasih Ibu yang telah bergabung bersama kita. Semoga menjadi motivasi kita semua. Amin. Tapi webinar hari ini khususnya terapi gigi dan mulut. Baik. Sehingga apa yang telah disampaikan tadi bermanfaat, bisa dijalankan di tempat pelayanan masing-masing, sehingga menjalani pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada pasiennya optimal dan tetap aman ya Ibu ya. Baik. Oke, jadi sebagai terapis saya simpulkan bahwa sebagai terapis gigi dan mulut di era new normal ini harus tetap memberikan pelayanan yang prima, harus tetap melayani, tidak boleh menolak, ya harus ya. Jadi bersikapi dengan kekurangan dengan kekurangan itu ya. Oke Bu, terima kasih. Ya, baik. Ya, para peserta webinar yang berbahagia, demikian tadi pemaparan materi kita yang pertama, sesi pertama oleh Ibu Nopia. Terima kasih Bu Nopia sekali lagi. Baik, dan Pak Slamet, terima kasih. Ya, terima kasih telah menyimak. Saya berharap bahwa